lama sih ini tinggal di sini ya, udah sering dengar suara-suara yang aneh-aneh kayak gitu. Pernah dengar cerita-cerita apalah gitu, semacam ada makhluk halus, Suka ada yang nangis katanya gitu kan, suka ada yang teriak-teriak tolong, tolong gitu. Kata orang katanya ya ada itu apa jinnya. Aku ya suka agak merinding. Besar, serem gitu, candi-candinya banyak, ada penampakan kepala buntung, pocong, kuntilanak. Rumah adalah bukti otentik dari potret kehidupan penghuninya. Keunikan kebudayaan yang dijalankan oleh seorang Ki Joko Bodo kerap menjadi misteri bagi kebanyakan orang. Saya, Rudi Kawilara, akan membawa Anda ke sisi lain dari budaya manusia di masih dunia lain. Ki Joko Bodo, nama yang terkenal dengan tampilan dan tingkahnya yang nyentrik sekaligus misterius. Seunik orangnya, tempat tinggalnya yang terletak di daerah Lubang Buaya juga unik dan misterius. Rumah ini terkenal dengan nama Istana Wong Sinting. Istana yang memadukan arsitektur Jawa dan Bali ini berdiri di atas tanah seluas 2000 meter persegi. Suasana mistis sangat kental terasa ketika kita memasuki rumah tersebut. Paduan bentuk bangunan serta ornamen yang menghiasinya memperkental kesan tersebut. Secara keseluruhan, bangunan tempat tinggal Ki Joko Bodo adalah bangunan berbentuk candi yang dikelilingi oleh gua-gua, taman sesaji, teater ritual, relief-relief yang menceritakan tentang perjalanan hidupnya. Tampak megah, tapi sekaligus menyimpan hal-hal tak kasat mata. Simbol burung hantu dan ular naga yang menjadi perlambang kekuasaan lebih menegaskan lagi kesan angker dari hunian ini. Sementara, ruangan khusus gamelan melambangkan kecintaan sang tuan rumah terhadap seni. Tapi konon, ada kekuatan misterius yang kerap dirasakan oleh penghuni rumah maupun masyarakat sekitar yang seakan tidak terurus, menambah kesan mistis yang ada. Bagi Ki Joko Bodo, Istana Wong Sinting tidak hanya dipergunakan sebagai hunian keluarganya, tapi di sini juga Ki Joko Bodo mengakui memusatkan kegiatan-kegiatan spiritual, terutama di salah satu tempat yang paling dikeramatkan. Ki Joko Bodo seringkali melaksanakan proses ritual, memperkuat pemikiran warga tentang adanya kekuatan gaib mendiami kawasan hunian Ki Joko Bodo. Kekuatan seperti apakah yang mungkin muncul dalam uji nyali kali ini? Pemirsa, inilah peserta uji nyali kita. Saudara Ebi, apa yang Anda ketahui tentang seorang Ki Joko Bodo? Selama ini saya cuma dengar-dengar dan lihat di televisi dia seorang paranormal yang handal. Anda siap untuk merasakan fenomena yang ada di tempat ini? Dan apa motivasi Anda? Saya siap. Motif saya cuma pengen mengenal lebih jauh tentang dunia lain saja. Kalau begitu, kita akan langsung menemui Ki Joko Bodo. Siap. Selamat malam, Ki Joko. Malam. Bagaimana Ki Joko mendapat inspirasi dan apa motivasi membangun rumah Ki Joko ini yang sangat menarik? Ini adalah rumah inspirasi yang saya dapatkan saat saya meditasi di pantai selatan.
ketika meditasi itu ada seorang perempuan datang. Perempuan itu memakai pakaian yang serba hijau, mengajak saya masuk ke sebuah istana. Siapa perempuan itu? Perempuan itu adalah Nyi Ro Kidul. Rumah ini inspirasi dari imajinasi saya ketika saya melakukan meditasi itu. Ada juga kita ingin menanyakan cerita yang berkembang dan mitos. Bahwasannya Ki Joko mempunyai benda-benda mistis, seperti halnya yang kita dengar ada sebuah pocong. Bisa Ki Joko tunjukkan tempat-tempat salah satu benda gaib dari yang Ki Joko punya? Oke, bisa saya tunjukkan. Mari jalan ke tempat. Ini kalau kita baca, ini taman sesaji ya? Ya. Ya. Wah, kalau ini ruangan apa Ki? Ya. Sepertinya dibangun oleh batu-batuan dasar laut. Ya, ini salah satu ruangan favorit saya. Di sini juga banyak energi-energi yang tentunya energi misterius. Jadi energi misterius ini suatu energi yang tiba-tiba kalau kita duduk di sini punya rasa bulu kuduk kita berdiri. Bisa Ki Joko tunjukkan tempat yang akan kita lewati dulu? Ya, kita lewatin. Ya, ini tempatnya. Itu maksud tadi. Ini lokasi yang tepat untuk uji nyali kita. Ya. Baiklah, kita sudah mendengar semua keterangan dari Ki Joko. Dan sepertinya memang tempat inilah menjadi satu-satunya tempat yang tepat untuk lokasi uji nyali Anda. Bagaimana, Saudara Ebi? Anda tetap yakin ingin melanjutkan? Terima kasih Ki Joko atas keterangannya. Hati-hati, semoga sukses. Saya akan bacakan peraturannya. Uji nyali akan dilaksanakan dalam 2 malam. Di tempat ini, Anda kami tugaskan untuk merasakan kehadiran dari makhluk halus penunggu rumah Ki Joko. Sambil menunggu, Anda bebas melakukan apa saja. Kami sudah siapkan perbekalan untuk Anda dan juga sebatang lilin. Karena ini akan menjadi satu-satunya sumber cahaya untuk Anda dalam uji nyali malam pertama ini. Kami juga sudah menempatkan beberapa kamera di sana, dan juga di sana. Dan kami sarankan agar Anda tidak bergerak terlalu jauh dari jangkauan kamera kami. Bila Anda di luar dari jangkauan kamera, kami tidak bertanggung jawab atas keamanan Anda. Jika ada hal-hal yang terjadi dan Anda merasa tidak kuat untuk menghadapinya, silahkan melambaikan tangan Anda ke kamera. Kru kami akan menghampiri Anda. Kami juga menambahkan 1 buah helm berkamera. Gunanya agar kami dapat melihat apa yang Anda lihat. Lilin inilah yang akan menjadi sumber cahaya untuk Anda. Tampaknya bunyi gong sudah terdengar. Uji nyali akan segera dimulai.
saya ucapkan selamat beruji nyali. Suaranya mulai ada ya. Hai. Ada suara anak kecil. Hah? Suara anak kecil? Suara peserta apa siapa? Jelas tuh. Kita nggak dengar. Iya, peserta mungkin dengar ya. Di sini dengar nggak? Nggak dengar. Monitor? Nggak dengar. Nah ini apa? Mungkin saja si aktivitas ini ada aktivitas makhluk-makhluk itu yang dia mengirimkan sinyal ke otak dia. Tapi sebelum kita masuk ke ruangan ini, tadi kita tangkap banyak sekali orbs di luar. Ini luar biasa sekali orbs di sini tuh, jauh lebih banyak dari orbs tempat sebelumnya. Luar biasa sekali dan betul-betul padat di luar ini. Kamera berapa nih? Kok ini apa nih yang belakang? Ini apa nih yang belakang? Ini apa? Yang pocong kecil itu ya? Gerak-gerak. Pocong itu bergerak tadi kan? Iya. Kenceng.
Nah, Itu gerak, Kang Diki. iya memang bergerak, memang bergerak. Dan tadi ketika saya berfoto di bawah, itu ada di depannya itu ada orb besar. Di depan Di depan pocongnya itu ada orb besar. Jadi dia diam di situ. Dan wajar kalau sekarang bergerak. Dan itu bergeraknya itu nyata kan, tertangkap kamera. Dan dia berani. Dia yang nyamperin gitu. Iya. Peserta tahu berarti ya? Dia tahu, melihat, dan dia meyakinkan apakah ini benar bergerak. Nah itu. Nah, dia mungkin coba merasakan ada angin nggak dari luar yang menggoyangkan ini. Iya, atau apapun itu. Dan dia mungkin ingin meyakinkan ini gerakan seperti apa. Mulai bisa nengok. Hai. Maaf ya, Bang. Si peserta bicara bonekanya seperti menengok. Iya. Tapi mungkin apa? Kan bonekanya duduknya nggak seberapa pas mungkin kali apa dia bergerak sendiri, Mungkin saja, bergeser ya. atau gimana? Mungkin saja mereka memberikan sinyal pada otaknya peserta agar terlihat boneka itu seperti melirik bergerak. Gerak lagi deh kayaknya. Gerak lagi nggak sih? Lihat nggak tadi pocongnya? Sedikit geser ya. Gerak lagi nggak? Sedikit tadi begini. Agak geser ya kayaknya. 2 kali udah bergerak berarti. Udah begini. Nah, iya, dia bergerak. Orsnya cukup kuat. gerak berkali lagi ya. Cukup kuat ya. Sepertinya waktu yang ditentukan telah usai. Dan saudara Ebi, peserta kita, akan segera mengakhiri tantangan uji nyali malam pertama ini. Waktu yang kita sediakan sudah selesai. Bagaimana perasaan Anda? Tetap tenang ya. Tenang. Baiklah. Nanti kita akan lihat bersama di monitor. Apakah sama dengan yang Anda alami malam ini? Pemirsa, nantikan uji nyali malam yang kedua di Masih Dunia Lain. Saudara Ebi,
Kita akan melihat bersama nih di monitor apa yang Anda alami pada uji nyali malam kemarin. Oke? Kita akan lihat yang pertama Saudara Ebi rasakan itu suara ya pendengarannya. Coba. Apakah terdengarnya seperti itu ke telinga ini, Mas Ebi? Iya. Terdengar seperti itu juga ya? Sama ya. Iya. Berarti si makhluk-makhluk ini, karena dia sudah bekerja sama sangat kuat dengan pemilik tempat ini, dia punya kekuatan untuk aktualisasi dan mengekspresikan kekuatannya itu dalam bentuk hal seperti tadi. Begitu. Jadi dia sudah cukup energinya untuk mengeluarkan suara seperti tadi dan bisa ditangkap oleh peralatan kita. Ini saat ini Saudara Ebi ini lagi mandang apa nih? Sepertinya fokus gitu. Ke satu sudut. Apa itu? Kiri itu bergerak-gerak. Apa yang bergerak-gerak? Putih itu Ada gantungan. Oh, yang pocong bergerak. Ya. Kita preview ya. Kita preview yang preview yang pocong bergerak. Ngomong apa tuh? Apa? Tadi bilang awas jatuh. Awas jatuh. aja plastik. Samperin tuh. Iya. Nah itu ketika itu kan tergantung ya. Itu tergantung. Jadi si makhluk itu tidak perlu energi yang cukup besar untuk menggerakkan itu tuh. Dan ini sebetulnya niat mereka itu untuk membuat peserta itu lebih takut. Tapi ya ini ya pesertanya malah jadi penasaran kan. Mas Ebi penasaran ketika melihat itu bergerak. Ketika ada yang aneh ya penasaran. Iya. Samperin. Ketika aktivitas terjadi tuh yang aneh itu takut tuh hilang. Ah iya. Itu hilang pas Iya. yang aneh-aneh selalu ada, takut tuh jadi hilang, yang ada penasaran. Iya. Kalau kita samperin di sana kan. Iya. Karena memang pocong di sini sesuatu yang berisi kekuatan tinggi karena di sini pula sering diadakan sumpah pocong. Yang Anda rasakan apa sih sebenarnya? Boneka itu ngapain gitu? Paling ngirik gitu pas naik gitu. Iya. Sayang ya kamera Iya, kita nggak sayang. bisa nangkap Iya, kehalang. Berarti boneka itu sering dipergunakan sebagai media melakukan sesuatu. Dan energi yang terpancar dari boneka itu sudah cukup untuk memberikan visualisasi pada otak. Oh, boneka bisa nengok. Oh, iya. Iya. Makanya ada samperin ya. Yang jelas boneka itu tidak ada peralatan elektronis kan di dalamnya. Tidak pakai remote. Itu namanya prewangan. Jadi itu adalah boneka prewangan. Boneka itu bisa bisa mengirimkan energi irasional. Makanya boneka yang ada di sini bisa bergerak-gerak karena memang itu boneka yang berisi energi. Anda siap? Usahakan sih lebih siap. Baiklah, pemirsa. Sepertinya kegiatan-kegiatan gaib di tempat ini cukup menyambut kehadiran dari peserta uji nyali kita. Kita akan antarkan peserta uji nyali kita untuk uji nyali malam yang kedua. Mari saudara ini. Ebi, sama seperti malam sebelumnya, kebesaran nyali Anda akan diuji di tempat ini untuk merasakan kehadiran tanda-tanda makhluk halus di tempat ini. Perbekalan Anda sudah kami siapkan. Kamera, juga mikrofon sudah kami tempatkan. Sehingga kami dapat terus memonitor Anda dari jauh.
berbahaya untuk Anda dalam uji nyali malam kedua. Bunyi gong sudah terdengar. Saatnya uji nyali akan segera dimulai. Saya ucapkan selamat beruji nyali. Kamera blurring. Iya. Sama Iya, iya. blurring. Ini kamera Sama 3 nih blurring. kali ini. Ini yang dari arah Scarecrow ya. Berarti ada sesuatu di depan kamera yang tinggi ya. Pasti. Dan aktivitasnya itu mungkin lebih kuat di situ, cuma dia tidak bisa memvisualisasikan aktivitasnya itu.
Ada suara kenangan motor itu apa? Loh, Ada suara gong. ini di sini nih, ini di sini nih. Ini dari dalam rumah atau gimana nih Kang Diki? Kelihatan dari dalam rumah sih. Siapa yang bunyiin gong nih? Iya. Justru itu. Peserta juga dengar ya? Iya, maksudnya juga dengar. Peserta juga dengar. Tapi saya belum bisa memastikan ini apakah ini orang atau apa. Karena ini ya tadi, ini kan banyak orang di sini. Tapi di dalam ada orang nggak? Mau ngapain gong dibunyi malam-malam? Nah justru itu. Kalaupun itu misalnya aktivitas dari makhluk-makhluk itu wajar saja. Dia bisa menggerakkan gong, karena gong itu terbuat dari ini kan logamnya. Nah, karena logam itu ini konduktor dan mereka itu energi, wajar itu interaksinya itu lebih cepat dan mungkin saja pukulan itu bisa muncul. Tapi yang aneh ini Kang, lokasi gong itu sama control room kita tuh deket. Tapi kita yang di sini tidak mendengar secara langsung Kang. Iya. Tapi yang di bawah tanah malah mendengar. Iya. Nah ini dia, pesannya itu apa ya? Dengar ya? Kenceng banget nih. Keras sekali ini. Kayak suara apa tuh? Dengarnya kayak suara apa? Ini benda keras gitu ya? Tapi beruntun dap. Ini suara terus nih Kang Diki. Dari bunyi gong beruntun sekarang ke bunyi benda apa ya? Benda dipukul sangat keras nih. Ya awal kita lihat kemarin, aktivitas banyak di luar. Iya. Aktivitas banyak sekali di sini. Nah sepertinya mereka berusaha untuk memfokuskan kekuatan dari luar ini ke dalam. Semua ke dalam. Cuma sayangnya kekuatan itu masih belum cukup untuk membuat peserta kita takut. Itu kalau mau tahu ya, sebenarnya di sini tuh ada buto hijaunya. Nah, buto hijau kalau berjalan kan duk duk duk. Dia bukan untuk memakan yang peserta uji nyali, bukan, tapi dia ingin menunjukkan bahwa di sini tuh ada. Sepertinya waktu yang kita tentukan tidak lama lagi akan selesai. Dan peserta kita sepertinya sanggup melewati uji nyali malam yang kedua ini. Kita akan jemput Kang Diki. Waktu uji nyali Anda sudah selesai. Apakah yang Anda rasakan pada uji nyali malam kedua ini? Tidak terlalu beda dengan malam kemarin. Cuma suaranya agak lebih nyata sekarang. Kita tadi juga mendengarkan dia ya.
Yang terakhir dentumannya cukup keras. Iya, sama ada kayak gong gitu tuh. Ada gong, betul. Nah itu dia tadi. Ketika mereka butuh sesuatu untuk menakuti Anda, mereka mengeluarkan suara yang jauh lebih keras. Tetapi Andanya tidak begitu terpengaruh. Jadi mereka tidak cukup tenaga untuk melakukan action yang lebih jauh lagi. Kita juga memang membahas di monitor bahwa Anda memang sangat yakin dalam uji nyali ini. Pengalaman Anda malam ini akan menjadi pengalaman yang tidak dapat terlupakan. Sebuah pengalaman yang tidak bisa dirasakan oleh semua orang. Dan karena Anda sudah berhasil menyelesaikan uji nyali selama 2 malam penuh, Anda berhak mendapatkan hadiah sebesar 2 juta rupiah. Namun yang terpenting, kami nyatakan saudara Ebi sebagai orang yang benar-benar bernyali besar. Kami ucapkan selamat. Terima kasih. Selamat. Dalam kehidupan manusia, ada misteri yang tidak bisa dipecahkan, bahkan dengan akal sehat sekalipun. Hanya Tuhanlah yang mampu mengungkapnya. Perjalanan saya akan terus berlanjut untuk mengungkap misteri alam gaib. Tetap ikuti saya di Masih Dunia Lain.